Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia cara ya bersama official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih sama ras masya Allah. Kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang untuk memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini Kaisam baru bangun tidur ya, karena Kaisam nanti juga banyak konten nih cuy hari ini. Kaisam diuji lagi dengan anak paper nanti ya. Kita cerita ada anak paper yang punya anak ya. Terus kemarin habis kecelakaan. Dan sekarang lagi koma di rumah sakit. Nah ini nih, kritis-kritis detik-detiknya ya kita harus mengantisipasi segala bentuk keburukannya ya cuy ya. Salah satunya adalah bagaimana kalau anak paper ini tidak tertolong. Jenazahnya itu kan pasti akan membutuhkan biaya dan dana ya cuy ya. Nanti kita bedah kasusnya anak paper itu, tapi Kaisam hari ini akan membahas tentang ini juga tidak kalah pentingnya untuk dibahas. Karena di luar sana ini para wanita-wanita yang cantik dari lahir yang punya pacar ya, supaya hati-hati dan supaya bisa menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai bucin ya, kebucinan ya cuy ya. Kita tuh kalau punya pacar tuh harus diselusuri dulu gitu cuy, asal usulnya, jangan sampai kita jadi pelampiasan amarahnya dia yang punya masalah banyak gitu kan, ngelampiasinya kita manusia. Cinta itu untuk bahagia cuy, kalau cinta nggak bahagia udah berarti bukan cinta itu. Ya, jadi kalau misalnya kalian sudah merasa tidak bahagia, move, jangan bertahan dengan cinta itu. Salah, cinta itu bahagia ya. Kecuali kalau kamu tetap bahagia dalam penderitaan. Ya itu beda cerita ya. Cinta itu kan buta ya. Ampun. Oke, ini kayaknya akan membahas tentang hasil persidangan yang dijatuhkan kepada pekerja migran. Bukan pekerja migran, lebih tepatnya domestic helper. Laki-laki. Ya, atas pembunuhan pacarnya. Awalnya kayak Tisam dikira ini perempuan ya yang membunuh gitu laki-laki, ternyata ini domestic helpernya ini laki-laki cuy. Namanya Makatangai. Nah ini namanya Makatangai. Kenapa kita sudah show up namanya? Karena sudah tersangka ya cuy ya. Jadi kalau sudah tersangka, sudah vonis hakim, itu muka itu boleh dipublish dan nama juga boleh dipublish. Makatangai. Oke, gimana sih Makatangai ini bisa divonis hakim ya dan memenangkan vonis juri ya. Jurinya ini tidak mempercayai semua alibi Makatangai, sehingga Makatangai ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Karena di Hongkong itu tidak ada hukum mati ya. Adanya hukuman seumur hidup. Ya udah sampai lu mati ya di dalam gitu kan. Kerja rumah tangga ini namanya Makatangai cuy. Umurnya 45 tahun. Jadi Makatangai ini bekerja di Hong Kong dengan visa domestic helper. Dia punya pacarnya cuy. Namanya pacarnya ini namanya Filalus. Mbak Filalus. Mbak Filalus ini korbannya cuy. Semuanya Filipina. Jadi Makatangai umurnya 45 tahun dan Mbak Filalus ini umurnya 37 tahun. Kakaknya kayak sama sedikit lah ya, 37 tahun, masih muda banget, masih bucin-bucinnya, mungkin bucin kedua kali ya. Jadi Makatangai dan Mbak Filalus ini pertama kali ketemu di tahun 2017 saat barbecue, dan Makatangai kerja di Hong Kong itu tahun 2016. Jadi 1 tahun si laki-laki ini sudah punya pacar, gara-gara pada waktu itu ada acara barbecue dan ketemulah sama Mbak Filalus. Cantik gitu ya kan, mata lelaki gitu kan, lihat yang cantik-cantik gitu kan langsung dipepet. Alhamdulillahnya Mbak Filalusnya juga ini mungkin hatinya lagi kosong gitu kan, lihat Makatangai gitu kan, jadinya ada yang suka nih. Berjalanlah mereka pacaran sampai mereka ini staycation ya, bukan staycation, jadi lebih ke ngekos bareng gitu cuy. Mungkin sih Mbak Filalusnya juga kontrak kerjanya bisa stay out kali ya. Ini di Wan Chai. Mereka tinggal di Flatstone Nul Wan Chai. Jadi mereka itu stay together ya.
Jadi tetap dalam domestic helper gitu kan visanya, mereka stay out bareng. Kaisam, emang pekerja migran itu boleh stay out? Nggak boleh, ya. Kecuali atas izin kesepakatan kalian berdua yang diketahui oleh imigrasi. Tapi biasanya majikan itu ya diam-diam aja. Jadi kaliannya pintar-pintar membawa diri aja, hati-hati ya, jangan sampai ketangkap. Karena bekerja di luar alamat majikan itu tidak boleh, oke? Kemarin di hari Rabu, pengadilan ini digelar cuy. Di mana di situ ada 7 juri dan menghabiskan masa persidangan 4 jam. Di mana Makatangai ini divonis bersalah oleh juri. Keenam juri itu menyatakan tidak ada alibi seperti itu. Juri meyakini bahwa Makatangai ini punya motif untuk membunuh katanya cuy. Kenapa juri ini begitu yakin Makatangai ini punya motif membunuh? Ternyata begini cuy ceritanya. Setelah melakukan persidangan yang panjang, mengumpulkan bukti-bukti, sampai akhirnya jatuh di hari Rabu kemarin, 2025. Kejadiannya ini ternyata di 2021 cuy. Berawal dari Natal tahun 2021, berarti kalau kayak gitu dia kan ketemunya 2017, 18, 19, 20, 21. Sudah 5 tahun ya berarti pacaran. Termasuknya tipe-tipe setia dan lagi bosen-bosennya ini ya. Iya gak sih? Kalau udah 5 tahun tuh udah lagi bosen-bosennya. Bertengkar terus adu mulut aja. Kalau kayak itu cari lagi aja. Gak usah pusing-pusing ya. Ya kan? Toh kita juga pacaran gitu kan, bukan hubungan rumah tangga gitu kan. Ngapain sih tidak membahagiakan diri sendiri, pusing sama orang-orang yang bucin itu aja ya. Jadi Natal di tahun maaf ya barangkali aja kaliannya bucin kayak sama nyindir aja gitu kan. Ini berawal di Natal 2021 cuy. Jadi Makatangai ini ada acara pesta Natal yang ada di Sentral pada waktu itu. Jadi Makatangai dan Mbak Vilalus ini datang ya ke acara Natal di 2021. Ini berawal dikarenakan si Mbak Vilalus ini cemburu cuy. Tidak menyukai Makatangai saat memberikan vape kepada salah satu gadis lagi. Dasarnya ini Makatangainya ini ya kan. Jadi awalnya tuh kayak gitu cuy. Jadi Makatangai ini memberikan vape kepada perempuan lain gitu kan. Nah di sini yang memancing amarah Mbak Vilalus marah sama Makatangai ini. Karena Makatangai itu pada waktu itu minum alkohol banyak katanya cuy. Jadi dia kepancing emosinya dan memukuli Mbak Vilalus di bagian kepalanya. Puk gitu kan. Sampai Mbak Vilalus ini lemas tak berdaya cuy. Dan mereka ini sempat pulang ke flatnya cuy. Dimana di flatnya itu pengakuan tetangga sebelah flatnya. Itu mendengar percecokan dan teriaknya Makatangai lagi. Ternyata di flatnya dia juga melakukan aksi kekerasan seperti itu lagi. Ditambah lagi cuy, udah di TKP tadi dibetepin gitu kan Mbak Vilalus, dan di kosannya juga di tempat tinggal barangnya dia juga dibetepin lagi sampai tidak sadarkan diri. Nah tadi tuh kenapa juri itu meyakini bahwa Makatangai ini sengaja membunuh ya? Karena harusnya kan udah lihat Mbak Vilalus itu udah nggak sadarkan diri ya kan, udah memar-memar gitu kan, udah apa, nggak diteleponin ambulan, dibiarin aja di kosan gitu kan. Tadi kan kejadiannya di tanggal 21, di tanggal 22 dia melakukan kekerasan lagi, harusnya di tanggal 22 itu dia langsung telepon ambulan, bener nggak? Ternyata Makatangai ini baru menghubungi tetangganya ini di tanggal 23. Jadi ada jeda 1 hari di situ yang meyakinkan juri ini Makatangai ini memang sengaja nih pengen bunuh ini si mbaknya kan. Makanya tuh jatuh vonis hukuman seumur hidup. Akhirnya dia ngomong sama tetangganya, coba cekin pacar saya dong. Dan tapi ngakunya istri ya di sekitar situ ya. Kayak siapa tuh pacar ngakunya istri. Coba cekin istri saya loh, istri saya di dalam itu nggak sadar gitu kan. Ya itu tadi, saat dilihat oleh tetangganya, wah tetangganya kaget kan, langsung menghubungi polisi dan ambulan. Ambulan datang, ternyata Mbak Vilalus ini sudah tidak sadarkan diri. Dan sudah pokoknya memar lah gini, kepalanya dipukul. Dan nyata benar,
Ternyata dia mengalami pendarahan otak cuy. Itu yang membuat tidak sadar. Saat di pengadilan, Makatangai ini udah ngomong sama hakim, "Pak Hakim, iya saya bersalah." Dan Makatangai mengakui semuanya dengan berbesar hati. Dia berharap bahwa hukumannya ini akan diringankan. Tapi itu pun ditolak sama Hakim William. "Tidak, saya tidak menerima pengakuan kamu." Ya orang jelas-jelas ya kan, kita ambil dulu nih, apa hukuman yang paling berat dengan motif seperti ini. Iyalah jangan kasih ampun lah. Ya, perempuan kalau nggak dibela seperti ini mau gimana gitu kan nasibnya ya kan. Makanya kalian jadi perempuan, jangan bucin, jangan mau digebugin sekali aja kalau kayak Tisam ya, langsung poking. Enak aja gebugin saya gitu kan. Ini udah betep-betepin masih bertahan aja. Ampun Mbak Filalus ini ya kan, korban ini kan. Jadi, karena si Makatangai tanggal 23 ini baru di rumah sakit ya cuy ya. Dan ternyata benar juga, di tanggal 2 Januari 2022, Mbak Filalus menghembuskan nafas terakhir. Jadi meninggal, jangka waktunya 2 mingguan, meninggal dunia. Nah, ini nih, karena adanya kekerasan dan bukti visum, maka pengadilan ini tetap berlanjut cuy. Ternyata terbongkar cuy. Jaksa mengatakan bahwa Makatangai ini seorang ayah dari 7 anak. Yang dimana dia ini punya keluarga di Filipina cuy. Punya istri. Ampun, ampun. Bayangin gak sih 7 anak loh. Pastinya Mbak Filalus ini dimanfaatkan kan? Iya gak sih? Jadi hukumannya, Makatangai ini dijatuhi hukuman seumur hidup oleh juri, kekuatan juri 6 orang itu. 6-1 ya cuy ya. Sehingga Hakim William ngetuk palu, kamu dijatuhi hukuman seumur hidup setelah melakukan proses panjang. Setuju nggak nih? Kalau Kaisam setuju banget, keren. Yang jadi sedihnya saat ambulan ini jemput Mbak Filalus ya, itu sampai tanggal 2 Mbak Filalus ini koma, tidak sadarkan diri. Dan meninggal ya di tanggal 2-nya itu. Nah itu tuh cerita Makatangai yang divonis atas dugaan pembunuhan terhadap pacarnya. Ini masih terjadi di tahun 2025. Maka dari itu cuy, buat kalian yang cantik dari lahir ya, janda-janda yang cantik dari lahir, perempuan-perempuan yang cantik dari lahir, apalagi kalian gadis. Sekarang garangan itu banyak di Hong Kong ya, dari tipe A, B, C, D dengan kualitas yang bermacam-macam. Jadi kita harus sadarkan diri, otak kita jangan sampai konslet ya. Nah buat kalian, sekalinya pacar kalian ini berani mukul, berarti di sini kamu harus mengidentifikasi pacar kalian ini. Pacar saya temperamen nih, udah main fisik. Nah, bertahan silakan, itu adalah pilihan kamu. Orang badan kamu kok yang digebugin. Cuma saran kayak Tisam, kalau kita sudah digebugin, udah move, tendang secinta-cintanya kita sama dia itu tidak cinta. Karena apa? Karena dia stres. Ibaratnya gini, dia menyakiti kita ya, terus dia ngomong sorry honey, wah honey bunny sweetie, nggak ada honey, kamu udah mukul saya, itu berarti sudah termasuknya apa? Kekerasan itu tindakan kriminal itu urusannya siapa? Polisi, hubungi polisi. Jadi jangan hubungi KJRI ya. Kalau misalkan tindakan kriminal apapun di Hong Kong, kalian dilindungi oleh hukum. Hubungi 999 dan minta pertolongan atau enggak kabur. Jangankan itu sama pacar, sama majikan kalian pun kalau merasa kalian tidak aman, kalian boleh kabur dengan kalau ada bukti-bukti. Kalau enggak memang kan dipukul itu kan ada bekasnya. Kamu langsung hubungi polisi dan itu kalian tidak akan dituntut 1 bulan gaji. Jadi nanti sama polisi ngambil kopernya dibantu. Oke, nah itu mungkin kayak Tisam berbagi satu kisahnya Makatangai ya. Domestic helper asal Filipina yang dijatuhi vonis seumur hidup karena menganiaya pacarnya. Ini kebodohan siapa? Ya ini cinta ini bodoh. Menurut Kaisam ini bukan cinta. Ambisi dan emosi dan memaksakan kehendak. Karena Mbak Filalusnya juga ini juga kesalahan dianya sendiri. Kenapa dia tidak menyelusuri backgroundnya Makatangai ini? Kenapa dia menelan mentah-mentah semua bentuk ucapan romantisnya itu kan? Kita ini di sini cinta sebatas kontrak kerja gitu kan. Kalau kontrak kerjanya udah habis, yo Makatangai ini tetap jadi ayah dari 7 anak yang ada di Filipina ini. Benar nggak sih? Nasi sudah menjadi bubur. Dari kisah ini semoga kita bisa mengambil pembelajaran dan tetap hati-hati. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kira-kira
kalian punya trauma masa lalu nggak dipukulin sama pasangan kalian? Coba ceritakan supaya kalian lega hatinya ya, nggak usah takut. Orang-orang yang membaca komentar kalian sesungguhnya, teman-teman kita ini pasti bisa akan mensupport kamu dan mendoakan. Dan identitas kalian pun tidak akan diketahui. Oke, bye-bye.